Selamat datang di obrolan warung pengkolan. Nongkrong asik gak asal berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Safi dan tema kali ini adalah transisi kepemimpinan di era presiden baru. Terus ya. Iya. Dan menurut gua transisi itu harus berjalan smooth. Jadi untuk bikin bagus yang jelek dan melanjutkan yang masih bagus. Jadi menurut gua dari sektor bisnis, dari sektor infrastruktur, pendidikan, gua lagi concern ke sektor infrastruktur. Ya, apalagi kemacetan. Kalau bisa gue request, ubah dulu kemacetan biar lancar. Coba deh, kalau di Jakarta itu jam pulang kerja macetnya itu macet banget. Bahkan di Google Maps warnanya bukan merah, hitam itu. Ya. Iya, kalau merah kan maksudnya nggak bisa lewat situ macet. Kalau hitam tuh kayak jangan lewat situ. Gitu. Puter balik. Coba dah, kalian kan di Bogor, main ke Jakarta sore-sore pulang kerja. Itu macetnya udah bukan macet, berhenti, parkir. Saking lamanya tuh kita sempat operasi usus buntu dulu sempat kita. Sempat. Mobil-mobil berhentinya tuh lama, kita ngobrol langsung kenal gitu sama orang samping gitu. Dan akhirnya kan jadi kayak dari luar negeri, Jakarta tuh tercatat ya sebagai kota termacet nomor 29 menurut indeks, TomTom Index. Macet banget. Takutnya nih wisatawan tuh jarang datang ke sini. Hal yang gak bisa dilakukan Jakarta adalah syuting film-film laga. Fast Furious, kenapa keren? Syutingnya di luar negeri. Jalannya lancar, ya kan, nggak macet. Coba Fast Furious syutingnya di Jakarta jam pulang kerja tuh. Ada Vin Diesel sama The Rock lagi dikejar-kejar. Macet kan, belok kiri ada ojol. Aduh, ojol. Belok kanan jalur busway, alah. Labas sedikit ketilang elektronik, ya kan. Selamat datang di Jakarta, kata orang-orang Jakarta. Gitu, nggak bisa. Tom Cruise, ya Mission Impossible. Syuting di Jakarta jadi impossible dia beneran deh. Tom Cruise keren karena syutingnya di luar, jalanan lega, luas ya. Dan kalau ngebut-ngebut enak. Tom Cruise syuting di Tendean deh, coba deh, daerah Jakarta Selatan. Sore-sore lagi dikejar sama penjahat. Nutup pintu, bukannya lari, ngebut, malah ngomel-ngomel. Macet, jalan. Penjahatnya datang minta ampun, minta ampun. Itu yang harus dibenahin tuh, macet segi transportasi, harus naik transportasi lah segala macam, yang penting nggak macet. Tapi sekarang ada pikiran bahwa presiden yang baru sekarang yang mau menjabat itu mau bikin grup antar presiden. Wah, sangat excited kalian ya mendengar ya. Mau bikin grup antar presiden, jadi antar presiden yang menjabat sekarang dan presiden-presiden sebelumnya. Iya, fungsinya untuk silaturahmi, untuk sharing-sharing gitu. Cuman kebayang gak sih kalau grup isinya presiden semua? Kalau kita kan grup isinya kayak kita-kita tuh masalahnya kan gampang kayak lagi ngapain lu gitu kan. Di grup terus ada yang kirim emoji, mantap gitu kan. Menyala abangku. Pada lempar-lempar stiker kan. Ini presiden tuh obrolannya apa di grup itu? Jangan-jangan obrolannya kayak tiba-tiba WhatsApp kan, tek. Inflasi gimana bos? Gitu kan. Terus presiden sebelumnya nyaut. Menyala abangku. Iya. Gitu. Terus ya banyaklah obrolan-obrolan. Kalau kita apa biasanya? Kalau misalkan ada grup WhatsApp. Kita punya WhatsApp tiba-tiba story. Cireng ready nih gitu kan. Cireng ready, Nastar ready nih. Kalau grup-grup presiden di luar negeri itu gimana? Anak saya ready nih, gitu kali ya. Itu aja, terima kasih. Nama saya Afif Safi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis bilang gitu langsung kabur dia. Oh, nggak tanggung jawab lo. Nggak jawab tanggung lo.
Kalau orang-orang yang bikin grup kalau udah umur-umur gitu tuh nggak banyak macem yang di-share. Iya, yang Paling di-share? kalau yang umur-umur 60 70 gitu yang di-share nggak macam-macam, Apaan, paling Pak? manfaat buah mengkudu. Iya. Iya kan? Nah, Udah gitu-gitu doang. Bapak kalau ngomong soal buah mengkudu, saya bawain buah mengkudunya. Ini kenapa sih pusing Ini. palanya? Sini Pak Koyo. Dari kemarin di aduh. mana? Di sini. Di sini aja. Kenapa? Masalah hidup nggak sama dengan muka lu, kusut aja yo. Lu ada masalah apa lagi? Sini duduk Kenapa? aja. Duduk aja lu sini, bingung. duduk Mana sini. duduknya di sini, sini. Duduk sini, duduk sini, duduk Bapak sini. jangan geser, dia mau duduk. Oh, dia mau duduk. Punten, rame Teh. amat ya. Kakaknya, Apa? duduk. Ini pusing dari tadi. Kenapa ada masalah apa Pak Koyo? Nih kakaknya, Pak Koyo tadi curhat sama saya. Dia ada masalah yang belum terselesaikan oleh dirinya sendiri maupun keluarganya. Silakan. Apaan? Ini, Oh bos. itu. Saya kan beli rumah. Sampai saat ini surat tanah atau Atau apa? akte nggak ada di tangan. Surat tanah atau akte? Akte kelahiran. Iya, Jangan. Belum terima. Sertifikat istilah kata. Belum terima. Iya. Makanya lu jangan sembarangan. Sekarang banyak sertifikat puser. Apa? Asli. Ini sertifikat puser yang kagak benar. Dia mau bodong. Oh iya. Ini mah bodoh. Oh Pak Koyo beli tanah, Iya. beli rumah. Beli Cuman rumah dia. penyerahannya misalkan dari pemilik lama nih ke pemilik baru Pak Koyo ini belum lengkap. Tidak sesawi, Pak. Istilahnya masa Transisi. transisinya gitu. Kepala keluarga ke kepala keluarga yang baru belum. Gitu. Makanya diperhatiin. Tembok udah dicek belum? Rumahnya Tembok? apa rumah hantu beli? Rumah asli lah. Oh, rumah asli kan beli rumah hantu. Beli rumah hantu. Tapi beneran juga sih ngomongin transisi kan kita bentar lagi sudah transisi beda presiden. Oh iya, dari Presiden Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Iya, Ya, ada bener. masa transisi ini. Iya. Iya. Ikutin aja nih dengerin ini siapa Siapa tahu bantu tahu ada rumahnya. solusinya. Siap-siap mulu. Sertifikatnya bagaimana, Pak? Iya nanti kan tanya Oh, sekalian. iya, iya, siap, siap. Apakah yang belum beres nanti akan hilang dengan sendirinya atau tetap lanjut? Intinya sama dari kepala keluarga yang lama ke kepala keluarga yang baru. Ini sama dari kepala keluarga negara yang lama ke kepala negara yang baru. Dengerin habis ini. Iya, siap. Ikutan. Udah bikinin deh sini. Apaan? Bikin apa? Udah bikin air putih atau apa Tapi nih? minta ini deh teh anget tawar. Oh, siap. Tawar. Bang Akbar mau nggak? Tawar aja nggak pakai teh. Sama jual Sama lah itu. Ini orang jual beli. Sekalian dong, Brik, Ya. jemputin Ya, siap, ini. Ada siapa nih? Ada. Udah langsung aja. Kamu jangan beli dulu kok. Iya. Gimana? Langsung biasa di pengkolan yang sana. Iya jemput sini. Oh, dekat rumah Haji Mustafa. Gang sempit banget nih. Jemput sini. Ya kan? Panggil di sini. Jalan ke sini aja kan butuh miring nih. Iya, jadi begini. Kalau begini saya kayak anak tiri di bawah. Halo. Udah sana. Bikinin ya nanti Oh, siap. minum buat tamu ya. Ya, Siapa saya yang mau berangkat datang, memanggil dulu ya. Jadi kita Siapa? akan ngobrol dengan yang pertama. Saya berangkat memanggil dulu ya. Oh iya iya, Iya. jemput sana jemput. Siap. Hati-hati. Udah tahu belum orangnya? Ya. Kau ngundang siapa lagi nih Teh? Jadi ini kita mau ngobrol sama Direktur Eksekutif LSI, Pak Jayadi Hanan. Yang mau hadir di sini? Yes, ini baru satu loh tamu kita hari ini. Memang kita ada lanjut. berapa tuh? Itu ngapain sih? Mau sulap. Tuh kan? Tapi ada Satu. 3. Oh ini mau di sini. Pak, waduh Pak Jaya. Apa kabar, Anya? Aduh, Pak Kau tahu Jayadi. kalau ini saya nama lengkapnya tahu? Siapa? Pak Jaya di laut, darat dan udara. Jayadi. Pertahanan. Saya Jayadi Hanan, tapi bukan Jayadi kiri. Oh, Jaya di Hanan bukan di kiri. Iya. Berarti Bapak kayak mereka dong? Iya, di kanan. Perikanan. Oh, peri kanan. Bukan peri kiri. Peri kirinya mana? Nggak ada. Riset lah ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya. Nih, tadi cerita si Teh Anya undang-undang. Dia bilang bukan teh Anya, teh tawar tadi. Enggak tahu ya benar. Bapak tuker ya sini. Ini bisa dipilih. Cocok. Jangan dong. Honornya? Sini nggak ada honor Pak. Oke. Bapak udah lucu sendiri sih Pak. Tapi ini beneran nih, Iya, iya. Pak Jayadi ini orang pada takut. Ini Iya. kita ganti presiden. Ntar semuanya ganti lagi. Terus ntar urusan saya yang belum beres kemarin hilang, Iya, iya, ganti. Peraturan ganti. Heeh. Terus undang-undang ganti nanti. Nah ini menghadapi yang namanya masa transisi. Ini
biasanya gimana sih itu Pak? Iya. Yang disiapkan apa aja gitu? Nggak usah khawatir lah, kan Nah. transisi itu udah biasa di Indonesia. Baik, tapi Oke. Pak Jayadi sebelum dijawab lebih detail, mendingan kita pesen minum dulu. Ini Minum, bakal panjang makan, ngobrolnya. nyemil. Ini Nanti kita balik. tawar tanpa teh apa teh tawar? Teh tawarkan tanpa teh. Saya tawarkan teh tawar. Oke. Oke. Kalau itu sambil Pak Jayadi pesen dulu, kita break dulu ya. Tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisi. Warung Pengkolan. Warung Pengkolan, nongkrong asik, nggak asal berisi. Silakan Pak, melanjut lagi obrolan kita bagaimana memasuki masa transisi seperti kita ketahui kemarin salah satu contohnya yaitu bagaimana Mas Thomas Jiwandono ya menghadap apa dikenalkan oleh Bu Sri Mulyani untuk transisi masa mungkin moneter dan keuangan mungkin ya. Nah, bagaimana menurut Bapak apa yang harus disiapkan dalam masa transisi Aturan ini? dasarnya. Iya, transisi itu kan dia bisa menyangkut banyak hal. Satu, orangnya berubah. Iya, iya. Ya kan? Nah, orang itu kan kalau yang sudah tahu kita kan presidennya, wakil presidennya Ya, berubah. minim foto di sekolahan berubah lah di dinding gitu kan. Betul, Iya. benar. Nah, nanti kan orangnya ada nambah lagi tuh, menteri-menterinya mungkin berubah. Oh iya. Ada yang tidak. Jadi kan ada timnya itu. Nah, yang juga penting adalah mengapa orang-orangnya berubah dan nanti di tim menterinya juga karena programnya kan ada perubahan. Oke. Ada yang berubah, ada yang lanjut Kan tadi. berlanjutan, Pak. Iya, tapi kan tetap ada yang berubah. Misalnya program makan siang gratis, emangnya dulu ada? Karena nggak ada. Oh iya, menambah maksudnya. Iya, bisa, ya, berubah. berubah. Berubah iya, tuh bisa mengganti, bisa Iya, iya. menghilangkan, bisa menambah kan gitu. Kalau makan sih nambah, Pak. Lebih ke nambah ya. Karena Iya bisa nambah. Itu kalau lapar. Iya, lapar, Iya, oke. Iya, terus orangnya berubah. Kemudian juga tadi yang disebut bisa supaya mengakomodasi orang-orang yang berubah dan programnya mungkin berubah itu perlu aturan-aturan yang mendukung kan. Oke. Gitu. Oh iya, iya. Aturan ad hoc gitu yang sementara aja. Macam-macam aturannya bisa apa namanya? Misalnya kita mau lanjutin IKN tuh, kan ada aturan-aturan yang sekarang sudah ada, tapi mungkin ada yang perlu ditambah. Ada juga yang mungkin dievaluasi, dikurangi dan sebagainya. Jadi kementeriannya misalnya. Nah ini nambah enggak kira-kira nih? Ini ada wacana mau nambah. Wacananya kan mau nambah. Iya. Kalau menurut undang-undang kan undang-undang yang ada sekarang itu paling banyak kan 34 menteri. Tapi kan kita dengar-dengar tuh di Iya. DPR katanya sedang membahas mau mengubah struktur kementerian, menambah jumlahnya gitu. Padahal untuk nambah kementerian harus merubah undang-undang juga. Iya, kan? makanya harus dibahas di DPR dulu kan. Oke. Gitu. Jadi nanti komposisi yang menjadi partnernya presiden yaitu DPR Iya. kan berubah tuh. Kan orang-orangnya baru semua itu nanti. Bukan Iya, baru semua. ada yang tetap orang lama, ada yang Iya, orang baru. maksudnya ada yang memulai periode baru Iya. gitu. Jadi karena ada perubahan-perubahan itu, ada orang lama, ada orang baru, ada program lama, ada program Iya. baru, maka disebutlah ada proses transisi. Sehingga pada saat pelantikan sudah memang udah langsung Udah jalan. siap Oke, gitu. oke. Nah, proses transisi itu memang terjadi ketika masa sudah ada yang namanya the president elect, presiden terpilih, Oke. tapi presiden yang yang lama masih ada. Iya. Nah, itu maksudnya supaya ada transisi tuh. Kan yang baru perlu belajar dari yang lama. Iya, Enggak? iya, iya. Yang lama perlu nitip-nitip mungkin. Maksudnya itu melanjutkan program yang baik Melanjutkan, gitu kan. oke, gitu. oke. Nggak bisa langsung aja gitu mereka, kenapa mesti ada kayak perantaranya gitu loh? Enggak, Kenapa kalau harus ada jembatannya? kalau seperti sekarang nggak perlu perantara. Nggak perlu, Ada kan? 3 jenis transisi, Oke. Mbak Ania. Satu, Coba. transisi dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan baru yang berbeda posisi, berbeda politiknya. Oke. Ya. Di lawan politiknya. Itu misalnya. zamannya dulu tuh contoh. Misalnya dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Nah, itu kan beda Kan tuh. beda tuh, Ha. beda. Atau transisi dari Bu Mega. Bu Mega ke Pak SBY beda. Oke. Itu udah Nah, beda-beda terus tuh kita ya, dulu. atau transisi dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru, tapi Iya. presidennya sama. Oh, Misalnya zamannya Pak Jokowi ke Jokowi. Pak Jokowi periode 2019. pertama 2019 ke 2019 ya, Iya. dari 2014 ke 2019. Ya. Atau transisi pemerintahan dari pemerintahan yang baru ke pemerintahan yang dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru, presidennya beda, tapi mereka sebenarnya satu tim. Ya seperti yang sekarang Kayak ini. sekarang. Tapi banyak ya kalau kita lihat ya akhir-akhir ini di masa transisi, banyak ini terbit nih undang-undang, peraturan yang baru. Ini apakah nanti tidak menyulitkan atau justru akan
maksud gini, justru akan membuat yang baru nih nanti akan, harus mengubah lagi, harus mengubah. Iya, Apakah betul. dalam penerbitan ini harusnya sudah dibicarakan juga, Pak? Harusnya karena transisinya dari teman ke teman, dari satu tim, harusnya itu sudah dibicarakan dulu. Artinya, jadi dengan demikian kita bisa menduga adanya aturan-aturan baru itu tampaknya untuk mempersiapkan hal-hal yang bisa mendukung yang akan memimpin ke depan. Nah, yang agak jadi masalah itu kalau misalnya pemerintahan yang lama tuh beda tuh dengan yang baru. Nah, bisa jadi yang baru karena sudah ujung ya, bikin peraturan macam-macam, mungkin dianggap untuk menyusahkan itu. Susahin, Tapi kalau bicara kayak gini kayaknya lebih enak kalau ada orang dalam ya. Asik banget ya orang dalam gitu. Orang dalam maksudnya? Yang banyak urusan bisa selesai dengan ordal. Benar. Nah, Saya mau nambah teman di sini. siapa? Saya ingin mengundang nih ya, ada koordinator juru bicara tim kampanye nasional presiden terpilih. Oh, belum bisa hadir nih. Kenapa? Dia kan namanya Invi? namanya Invi Yoga. Nah, dia lagi masih yoga dia. Belum datang. Viva Yoga. Viva Yoga. Viva Yoga. Gak bisa. Viva Yoga. Dia masih yoga. Jemput tempat yoga sini. Ada tugas lagi kayaknya? Yes, tolong diundang dan dia hadirkan di sini Pak Viva Yoga. Di perapatan yang sama? Iya, sama Perapatan aja yang sana. sama biasanya ngumpulnya. Siap. Oke. Nah, ini Bapak yang pulang yoga nih. Ini dia. Bapak Viva Yoga. Sehat, Pak? Pak Viva Sehat ya, Yoga, Pak? apa kabar? Kami silakan, Pak. Ya. Pak Yo, bikinin. Bapak mau teh, Minum. mau kopi, mau kembang tahu, mau bakpao? Bebas di sini, Pak. Bisa pesan. ada Pak rawon Goyo, nggak? Pak Goyo. Ada rawon belum bikin tuh, luwaknya habis. Teh enak teh. Teh, bikinin teh, Pak Goyo. Pakai gula. Tanya sendiri sekali-sekali, tanya sendiri sekali-sekali. Ngomong. Apa? Wih, kayak nyembah aja nih. Sebelah sini. Nah, biar kelihatan. Teh. Kayak mau ke candi aja lu datang gini-gini. Biasa aja misi Pak gitu. Tawar. Iya. Siap, oke. Balik. Nah, pas banget kan ada Pak Viva di sini jadi pingin nanya dong. Ya. Ini kita transisi kan kayaknya adem ayem aja nih Pak. Sedangkan tadi udah ngomong nih sama Pak Jayadi bahwa memang adem ayem karena kan dari teman ke teman. Iya. Tapi sebenarnya gimana sih Pak? Emang adem ayem emang karena nggak ada yang perlu kita kok adem ayem banget nih jangan-jangan kan bisa atau jangan-jangan walaupun adem ayem ternyata Di dalamnya sudah menyiapkan ini gitu. Nah, sejauh ini yang disiapkan apa Pak memasuki masa transisi ini? Ya memang masa transisi ini berlangsung dengan damai, tidak ada pertengkaran, Alhamdulillah. tidak ada konflik karena visi Pak Prabowo Gibran itu adalah melanjutkan dan menyempurnakan. Artinya melanjutkan program-program Pak Jokowi dan menyempurnakan beberapa hal yang kurang sempurna, kita sempurnakan lagi. Yang pertama, yang kedua, Koalisi Indonesia Maju yang mendampingi Pak Prabowo Gibran ini adalah menjadi partai pemerintah. Jadi setiap hari juga bertemu, berkomunikasi, berdiskusi, berdebat soal program-program untuk melanjutkan dan menyempurnakan programnya Pak Jokowi ke depan. Jadi masa transisi ini tidak ada tim khusus, ya, berlangsung secara simultan, sinergis dan alami saja. Kalau dari Partai Gerindra kan membentuk tim gugus tugas sinkronisasi, tapi itu kan bersifat internal, internal Partai Gerindra dalam rangka untuk melakukan koordinasi dan sinergis terhadap beberapa program terutama ekonomi. Dan buat kami yang di Koalisi Indonesia Maju itu tidak jadi masalah, justru malah lebih bagus dalam kerangka untuk mempersiapkan proses pergantian pemerintahan ke depan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa sekarang ini situasinya konflik, ada ambil alih kekuasaan, itu hoak itu. Karena Presiden Jokowi itu nanti habis tanggal 20 Oktober 2024, setelah itu Pak Prabowo dilantik menjadi calon terpilih, presiden terpilih bersama dengan Mas Gibran, presiden dan wakil presiden. Kalau ada isu-isu pengambil alih kekuasaan, ya temennya Mas Hanan ini, itu nggak ada, karena situasinya berlangsung dengan tertib, penuh dengan rasa kekeluargaan, visinya ke depan
bagaimana membangun peradaban Indonesia. Oke. Enak kan kalau dapat dari orang dalam langsung informasinya tahu, nggak mungkin banyak yang hoax. berkembang di masyarakat itu yang bener. disampaikan oleh Bapak tadi mungkin termasuk hoax itu banyak aturan-aturan baru, undang-undang yang baru dikeluarkan. Ini nanti udah diajak ngobrol nggak nih yang pemerintahan baru nih, jangan-jangan dikeluarkan untuk nyusahin nanti yang lama yang baru gitu Pak. Ini yang menjadi kekhawatiran juga Iya, seperti itu. benar. Nah, semakin seru ngobrolnya, jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan, nongkrong asik, nggak asal berisik. Warung Pengkolan. Masih di Warung Pengkolan, nongkrong asik, nggak asal berisik. Masih bicarain mengenai transisi kepemimpinan presiden baru nih. Nah pertanyaannya nih aku ke Pak Viva terlebih dahulu deh ya. Kalau kita membicara mengenai transisi pemerintahan, ini aspek-aspek apa saja sih yang menjadi hal yang perlu diperhatikan? Ya, beberapa hal yang penting adalah soal satu faktor ideologi dan keamanan, dan yang kedua soal ekonomi, sosial, dan budaya, yang ketiga soal pangan, energi, dan air. Jadi proses untuk keberlanjutan dari program-program Pak Jokowi ini akan kita lanjutkan lagi untuk pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran. Beberapa hal yang berkaitan dengan kedaulatan pangan misalnya, energi dan air itu akan menjadi fokus kita. Yang kedua, pengembangan UMKM dan proses untuk peningkatan digitalisasi serta teknologi terhadap peningkatan dan added value dari ekonomi itu juga akan menjadi hal yang sangat penting ke depan. Jadi intinya bahwa proses untuk menjadikan Indonesia ini adil, makmur, sejahtera. Gimana sih Mas ya? Lama banget ya. Tadi saya pesennya nggak pakai lama. Masa transisinya lama Pak. Mungkin beda orangnya ya. Beda orang, dia memang Tadi beda kita orang. ngapa-ngapain. Biasanya nggak ini Pak. Iya, untuk membuat teh aja perlu transisi ya, apalagi pemerintahan. Jadi transisi ini tetap bahwa Presiden Jokowi tetap menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh menteri-menterinya yang ada di kabinet yang sebagian besar itu adalah di koalisi Indonesia Maju yang itu menjadi koalisi dari Pak Prabowo Mas Gibran. Mohon maaf, anggaran ya, APBN itu berarti udah disiapkan sekarang, kan ini per 20 Oktober Pak Prabowo menjabat nih. Berarti untuk melaksanakannya udah termasuk anggarannya udah disiapkan APBN yang sebelumnya nih Pak ya? Iya, jadi sekarang ini dalam proses untuk pembahasan pagu anggaran di DPR bersama dengan pemerintah. Oke. APBN itu kan ditentukan, dibentuk berdasarkan Undang-Undang APBN. Iya. Jadi proses untuk pembahasannya dimulai dari sekarang, seluruh kementerian yang ada itu melakukan penyerapan aspirasi dan melakukan perencanaan. Yang kedua, beberapa pemerintah provinsi, kabupaten, kota juga melakukan musrenbang, musyawarah rencana pembangunan. Mulai dari tingkat desa, musrenbang des, musrenbang cam, tingkat kecamatan, musrenbang kap, kabupaten, kota, musrenbang provinsi, sampai ke tingkat nasional. Dalam rangka apa? Ini adalah rencana program yang berasal dari aspirasi masyarakat untuk bisa ditampung menjadi rencana program usulan dari pemerintah daerah ke APBN. Nah, bicara aspirasi masyarakat, banyak juga yang bergerak kalau dalam perubahan-perubahan seperti ini yang terkena itu adalah para pengusaha. Nah, pengusaha tuh udah investor, ini kan? berkaitan dengan aturan dan lain sebagainya kan ya. Makanya lebih fair, lebih enak kalau sekarang saya mengambil mengundang tamu dari orang dalam pengusaha. Oh, orang ini pengusaha. Pak Koyo, pengusaha sini. Bukan yang itu. Bukan ya, dia pengusaha loh. Dia pengusaha Iya. mandiri ya. Benar. Kalau yang ini bisa mewakili banyak pengusaha di Indonesia yang masih pada muda-muda juga ya. Ini hadir di sini. Hadir di sini. Tolong Bang Jamrik siap. diundang. Oke. Namanya, waduh,
barengan ya main ini nih. Kenapa? Sama-sama Akbar soalnya. Sama. Sama-sama Beliau Akbar. pengusaha. Yang ini pengusaha. Yang ini? Saya bukan pengusaha. Ini namanya berusaha. Saya punya usaha juga, Pak. Usaha rumah tangga lah. Ya di Jakarta punya rumah tangga, Surabaya punya rumah tangga. Udah. Nggak tadi pengkolan sana tuh. Iya kan usaha rumah tangga, Pak. Iya benar. Oh ini yang hadir. Iya. Nah ini jangan sampai keseleo lidah nih saya. Selamat datang. Oh yang ini paham. Iya kan? Saya anggotanya HIPMI. Oh benar banget. Assalamualaikum Mas Akbar. Iya Mas Akbar. Dari Apa Medan. kabar? Benar. Dari Sumatera Utara. Iya. Jadi pengusaha pasti cocok karena pasti orang Sumatera Utara itu menguasai Medan. Iya. Iya. Pengusaha dia. Akbar 2, mohon maaf Pak Akbar 2 mau minum apa? Apa kedua ya? Iya, ada Akbar 2 soalnya. Teh, oke siap. Tawar, manis? Tawar. Oke siap. Jadi ini Pak Akbar Himawan Bukhari selaku Ketua Umum BPP HIPMI. Iya. Jadi Ketua HIPMI Pusat. Pusat. Iya, itu dia udah hadir. Ngomongin transisi. Bentar lagi presiden kita baru nih. Ya. Dari para pengusaha ada ketar-ketir nggak nih Pak Akbar? Atau kayaknya adem ayem enak aja Atau nih jangan-jangan transisi sudah hari memang ini. sudah diajak ngobrol. Iya. Gitu, ya. Jadi kita dunia usaha hari ini mengalami kepercayaan yang sangat tinggi ya. Ya. Karena pasca pemilihan kemarin yang berjalan dengan lancar dan juga ini juga aspirasi dari dunia usaha, terjadinya satu putaran juga aspirasi dunia usaha. Karena proses pemilu yang sangat pendek, menurut saya tahun lalu lebih panjang Pak Viva ya. Iya. Sekarang hanya kampanyenya hanya 3 bulan. Akhirnya pada saat itu kita mengalami kemandekan investasi, modal tidak masuk ke dalam negeri, tapi karena proses kampanyenya pendek, setelah terpilihnya presiden terpilih, sekarang instabilitas politik tidak terjadi dan akhirnya ekonomi kita berjalan dengan lancar sejauh ini. Berarti sebenarnya kalau masa pemilu kampanye itu dunia usaha malah justru pada malah nahan nggak diri berkembang ya, semua. maksudnya Justru, malah iya. istilahnya mandek lebih banyak maju. Justru semakin lama ada ketidakpastian instabilitas politik, artinya kemandekan investasi terjadi. Investor kan wait and see. Siapa yang terpilih presiden berikutnya, apakah merubah kebijakan sebelumnya. Ini kan akan menjadi perhatian bagi investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Makanya kita sangat senang sekali, dunia usaha sangat senang sekali, proses pemilunya berjalan dengan lancar, hasilnya juga seperti yang diharapkan, keberlanjutan ini adalah sebagai wajah dari Indonesia, dan akhirnya investasi tetap berjalan, pembangunan tetap berjalan karena patronnya atau fondasinya sudah diletakkan oleh pemerintahan saat ini dan akan dilanjutkan pemerintahan berikutnya. Oke, dari sisi pebisnis sendiri, pengusaha, karena istilahnya sekarang pemerintahan sekarang adalah melanjutkan dan menambahkan atau memperbaiki, menyempurnakan seperti itu. Melanjutkan dan Menyempurnakan. Nah, bagi sisi kalangan pengusaha, apa yang perlu disempurnakan dari kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi, bisnis dan lain sebagainya, atau memang sudah yang kemarin udah oke, tinggal jalan aja? Ya, kita lihat kebijakan ekonominya Pak Jokowi, pemerintahan saat ini sudah baik sekali. Artinya menuju Indonesia emas tahun 2045, menuju negara maju, ada beberapa faktor, ada beberapa variabel yang harus dipenuhi oleh negara kita. Yang pertama, pendapatan per kapita kita harus naik. Jadi target pendapatan per kapita target pendapatan per kapita harus naik. Berarti setiap orang harus berpenghasilan di atas $30.000 Pak baru bisa menjadi negara maju. Caranya ya ekonomi kita harus tumbuh lebih dari 8 sampai dengan 9%. Nah, di sisi lain pengusaha kita sampai saat ini rasionya masih 3,4%. Nah, ini juga harus didorong oleh pemerintah agar menciptakan iklim investasi yang baik. Seperti sekarang ini menciptakan stabilitas politik yang baik. Artinya tidak ada kata transisi, saya dengar tadi kata Pak Viva Yoga, hanya ada gugus tugas dari satu partai yang ditugaskan oleh partai untuk mengecek sinkronisasi pemerintahan. Tapi di sisi lain, partai-partai koalisi yang lain juga tidak berkeberatan, saya lihat dari partai-partai yang berkeberatan. Artinya tidak ada ketidakpastian politik. Ini hanya keberlanjutan dan dari perspektif ekonomi kami melihat itu baik. Gitu. Jadi iklim investasinya tidak terganggu, penciptaan lapangan pekerjaannya juga tetap berjalan, pengusaha-pengusaha lahir bisa tumbuh, baru bisa tumbuh, dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bentuk afirmasi yang mendukung
atas terbukanya lapangan pekerjaan seluas-luasnya seperti keberlanjutan hilirisasi industri. Ini kan impact ekonomi sangat luar biasa, bisa menciptakan UMKM baru, membuka lapangan pekerjaan, dan juga nilai tambah bagi negara kita yang harusnya menjual barang mentahan cuma nilainya $1, misalkan ini bisa menjadi $30, lompatannya 30 kali lipat. Nah ini yang sangat luar biasa sebenarnya, program-program pemerintahan yang lama bisa dilanjutkan ke pemerintahan baru yang akan datang. Smooth seperti itu. Adem-adem ayam aja udah aja kali ya caranya. Nggak ada apa-apanya. Nah, jangan kemana-mana, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi tetap di Warung Pengkolan, nongkrong asik, nggak asal berisik. Warung Pengkolan. Masih di Warung Pengkolan, nongkrong asik, nggak asal berisik. Ini mau lanjut lagi, emang adem ayam santai-santai begini. Kita ngobrol-ngobrol apa, keluarga kek apa kek. Nggak, pasti seadem-ademnya jangan sampai seperti pepatah. Istilahnya tenang-tenang menghanyutkan. Jadi kayaknya adem-adem ternyata di dalam itu ada konflik-konflik gitu. Nah, coba tanya. Pak Jayadi, apa sih harus diwaspadai, poin-poin atau hal-hal apa yang harus diwaspadai dalam masa-masa transisi ini ya? Yang harus dijaga gitu. Mungkin yang paling seru itu soal perubahan tim. Siapa yang jadi menteri, partainya dapat menteri berapa, kan gitu. Lalu apakah ada partai baru yang ikut? Tadi Pak Pipa kan bilang, mereka semua yang mendukung Pak Prabowo kemarin adalah anggota pemerintahan. Oke, ada nih yang kemarin di luar koalisi masuk nih. Oke. Gitu. Misalnya nih, yang dulu menolak akhirnya ikut setuju. Betul. Ya, oke. Kan kita dengar-dengar kan PKB mau masuk. Ya. Nasdem juga mau masuk. Ya, bener nggak? Nanti tanya aja Ordal kan. Nah, ini yang justru mempengaruhi itu. Itu satu. Jadi misalnya nanti kan sering kita dengar-dengar tuh di media ya, kalau yang sudah dari awal berkeringat mintanya lebih banyak. Bahkan katanya ada yang bilang dia dapat 5. Iya. Kan, jadi itu langsung mungkin yang itu yang biasanya yang menarik, yang menjadi kembang-kembangnya transisi kalau tidak ada masalah dari segi kebijakan, dari segi stabilitas politik itu biasanya gitu. Tapi nggak pengaruh termasuk dong tadi yang kita bicarakan Bang Akbar. Jumlah menterinya berapa gitu. Kalau nanti misalnya setiap anggota koalisi partai itu minta jumlah dia 5, yang satu 6, yang satu 7, sekarang dijumlahin ternyata jadi 40. Ya lebih dong dari undang-undang. Ada kementerian baru katanya Pak. Gitu. Kemendak Dikduk apalah. Jadi bagian sport jantung yang harus diwaspadai jangan sampai penentuan itu kan itu seperti kata Bang Viva Yoga tadi yang sering yoga ya. Itu kan semua tujuannya kan untuk kesejahteraan rakyat kan. Nah, jangan sampai tim yang terbentuk itu dealnya itu di ruang-ruang yang tidak di ruang-ruang gelap gitu. VIP lah. Masyarakat tiba-tiba nggak tahu gitu. Kemudian juga jangan sampai dia hanya bersifat akomodatif. Jadi menteri-menterinya ditunjuk hanya untuk mengakomodasi partai-partai. Saya setuju untuk mengatakan bahwa tidak berarti menteri dari partai itu tidak profesional. Kan orang-orang di partai banyak juga yang bisa yang profesional gitu kan. Nah, tapi harus dilihat tuh pemerintah atau timnya Pak Prabowo menunjukkan ke masyarakat bahwa orang-orang yang dia tunjuk itu walaupun dia orang partai benar-benar telah dilakukan penyeleksian yang baik, penyeleksian yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, bukan sekedar untuk mengakomodasi secara politik. Jadi kesimpulannya perlu bagian menteri bagian akomodasi ya Pak ya. Untuk mengakomodasi semua keperluan tadi gitu. Diakomodasi. Tapi kita langsung aja ke yang istilahnya kita ordal. juga mesti mengakomodasi. Mengakomodasi. Nanti kita akan tanya juga ke ordal. Bagaimana sih sebenarnya sekarang keadaan di koalisi Indonesia Maju berkaitan dengan pembagian menteri itu tadi. Apakah benar seperti yang dibayangkan orang-orang di pada rebutan atau sebagainya? Langsung aja nanti sebenarnya kita ada ayam juga. Tapi sebenarnya kita langsung tanya ke mahasiswa, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Adistia Putri Rananda dari IPB. Sebelumnya saya izin bertanya kepada Pak Jayadi ya.
apa saja hal-hal yang harus diantisipasi nih Pak dalam proses transisi sebuah kepemerintahan. Apakah misalnya jangan sampai ada kebijakan yang menjebak di periode selanjutnya? Oh, kurang lebih seperti sama yang tadi udah disampaikan, udah disampaikan. Yang lain. Jadi berkaitan tentang hal-hal yang harus diantisipasi, jangan sampai ya seperti saya sampaikan di awal tadi, jangan sampai kebijakan yang sering dikeluarkan di ujung-ujung ini menyusahkan nanti penguasa atau kepala negara yang akan melanjutkan gitu ya. Ya kalau menurut Pak Pipa kan kayaknya enggak gitu ya. Karena kan tadi transisinya dari teman ke teman kan. Oh iya, dari sesama melanjutkan ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan saya tadi Pak. Sebenarnya kondisi sekarang ini bagaimana nih Pak untuk koalisi Indonesia Maju khususnya gugus tugas ini mempersiapkan yang namanya transisi ini berkaitan dengan pembagian ya tadi loh Pak, ada yang dulu nggak gabung koalisi sekarang masuk. Nah, itu mengakomodir semua itu Pak. Udah dibicarain belum sih Pak? Soal kabinet itu adalah hak yang ditunggu prerogatif presiden. Artinya kewenangan dalam sistem presidensial yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tentu seluruh presiden akan membangun sebuah zakon kabinet yang ahli, yang diisi oleh orang-orang profesional. Orang-orang profesional itu ada di dua sumber, dari sumber partai politik dan non partai politik. Gitu. Makanya dalam pembahasan beberapa diskusi itu kan terkadang sering mendiskreditkan partai politik. Ini dari mana? Dari partai politik. Ini dari mana? Dari kaum profesional. Nah, itu menurut saya kurang tepat. Jadi zakon kabinet ahli itu adalah kabinet yang diisi orang-orang yang memiliki integritas, kapasitas, intelektualitas dan punya visi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing sesuai dengan undang-undang. Jadi tentunya itu menjadi kewenangan dari presiden. Nah, yang kedua soal berapa jumlah itu ya menjadi kewenangan bagi kami. Kami tidak ikut masuk dalam ranah itu karena itu menjadi kewenangan presiden dan kita menghormati fatsun politik itu. Kalau kemudian ada tafsiran di media, ya namanya juga tafsiran kan, sama kayak tafsir mimpi. Gitu. Banyak sekali. Cocokologi. Gitu. Nah, gitu. Seperti itulah. Gitu. Nah, kalau ke Mas Akbar nih, sinergi apa yang diharapkan muncul nih dalam masa transisi atau pemerintahan mendatang antara pengusaha HIPMI dan juga pemerintah gitu. Nah, sebelum dijawab, tehnya udah mulai adem, kita minum dulu, abis ini kita baru jawab. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Warung Pengkolan. Masih di Warung Pengkolan, nongkrong asik, nggak asal berisik. Pengusaha biar bagaimanapun kan mau masa transisi, masa pemerintahan baru, pemerintahan lama harus muter terus dong nih, jangan sampai mandek. Tapi kalau di masa transisi ini ada nggak sih sinergi-sinergi yang diharapkan nih, Mas Akbar? Untuk yang tadi seperti Mas Akbar. Mas Akbar, silakan. Jadi perspektif pengusaha, terutama pengusaha muda, ini proses transisi atau peralihan pemerintahan ini berjalan dengan baik, dengan smooth karena tidak ada proses-proses politik yang luar biasa akhirnya menghambat proses kestabilan politik. Jadi di mata pengusaha muda ini sangat baik. Apalagi proses peralihan kekuasaan atau peralihan pemerintahan ini terjadi dalam waktu yang panjang. Waktu setelah pemilihan 8 bulan ya Mas Yoga ya, Mas Yoga. 8 bulan ini kan kalau misalnya tidak di aransemen dengan baik, maka ini akan menjadi perspektif yang spekulan terjadi di masyarakat dan di dunia usaha. Tapi sampai dengan hari ini kita melihat proses peralihan ini Pak Jokowi selalu melibatkan Pak Prabowo dalam rapat-rapat kabinet walaupun bukan di bidangnya. Di bidang ekonomi beberapa kali saya melihat ada Pak Prabowo duduk di sebelah malah.
sebelah beliau untuk melibatkan proses kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan diambil. Apakah itu bentuknya peraturan pemerintah, apakah itu bentuknya Kepres. Nah ini selalu melibatkan pemerintahan yang selanjutnya dalam hal ini adalah Pak Prabowo. Berbeda dengan proses transisi atau pemerintahan di sebelumnya, Pak Jokowi mengutus Ibu Rini Sumarno, kalau ingat pada saat itu, pada saat Pak SBY peralihan ke Pak Jokowi. Ini jauh berbeda lah. Kalau dari perspektif itu kita melihat jauh berbeda. Nah di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Karena Pak Prabowo juga beberapa kali dari speech-nya saya melihat bahwa target beliau ke depan Indonesia itu tumbuh 8% sampai dengan 9% untuk menuju negara maju. Mungkin nggak itu Bang? Mungkin, tapi ini butuh kerja bersama-sama. Jadi kerja oposisi juga perlu di sini, kerja pemerintah juga perlu, kerja masyarakat dan dunia usaha juga sangat penting. Jadi ini butuh kerja bersama. Jadi dari 5% ke 8-9% itu bukan suatu yang mustahil apabila kita bisa bekerja sama. Bekerja sama dalam hal apa? Kepastian investasi, kepastian keamanan, iklim investasi, geopolitik, ya kan? Habis itu dan sebagainya ini kan harus duduk bersama. Jadi pemerintah dan juga serta partai pendukung, partai oposisi, masyarakat juga harus melihat ini secara komprehensif agar bisa membantu pemerintah agar bisa menumbuh kembangkan perekonomiannya. Dalam hal ini kita juga butuh dunia pendidikan, akademisi. Karena di tahun 2030 sampai 2040 itu ada namanya bonus demografi. Yang itu nanti hasilnya dari kampus-kampus. Teman-teman ini sumber daya manusia kita harus kita siapkan. Ada yang kita persiapkan menjadi pengusaha dan ada kita yang persiapkan menjadi pekerja yang memang skills-nya memang memadai. Karena kita tahu teknologi bergerak sangat kencang, teman-teman juga harus menyiapkan diri agar bisa menjadi manusia-manusia yang tangguh. Luar biasa. Nah seperti teman-teman di atasnya juga sudah merintis usaha ya. Usahanya apa? Usaha lulus dengan cepat ya. Iya. Nah, itu benar. Itu langkah awal. Mereka banyak kontraktor. Kenapa? Apa? Ngontrak kos-kosan. Kos-kosan ya. Baik, di ujung ini kita masih ingin mendengar satu closing statement dari masing-masing narsum yang awali kita dengan Pak Viva Yoga. Kami persilakan untuk bisa memberikan closing statement di segmen ini. Ya, pemilu itu adalah bagian dari pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sudah berjalan. Pemilu legislatif, pemilu presiden sudah tutup buku, sudah selesai gitu ya kan. Karena sudah selesai, maka sekarang sudah terpilih presiden baru, maka ke depan nanti semestinya pola pikir kita, hati kita, pikiran kita, langkah kita harus move on. Tidak boleh lagi terjerembab dalam bau-bau romantisme masa lalu. Dalam proses pemilu kan kalah menang itu hal yang biasa gitu. Tetapi dalam sistem presidensial kita mengetahui Indonesia ini besar, bagi teman-teman yang kemarin tidak beruntung, toh juga nanti sebagian juga diikutkan dalam proses untuk pemerintahan selanjutnya. Dan ini adalah sebuah tradisi yang menurut saya sangat baik, tradisi made in Indonesia gitu, yang mungkin berbeda dengan sistem di Amerika, di Eropa gitu. Dan ini adalah budaya politik yang lebih mengedepankan pada aspek kekeluargaan, persaudaraan, mengembangkan soliditas dan kohesivitas sosial. Dan proses untuk itu bukan berarti menghilangkan nilai oposisi. Oposisi itu penting sebagai vitamin bagi peningkatan kualitas demokrasi. Baik oposisi atau partai pemerintah yang berada di luar pemerintahan maupun yang ada di kekuatan-kekuatan non-negara. Kekuatan non-negara itu adalah civil society. Dia mempunyai sifat mampu membatasi intervensi negara, berpikir kritis, dan tidak terpengaruh oleh kebijakan negara. Dan dia menjadi bagian dari peningkatan demokrasi untuk checks and balances. Jadi kalau proses demokrasi di Indonesia ini berjalan seperti itu, saya rasa saya punya keyakinan Indonesia akan bisa lebih maju lagi, bisa meningkat lagi pertumbuhan ekonominya dalam bingkai stabilitas politik,
Dan yang ketiga, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan itulah cita-cita kemerdekaan yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita, dan presiden yang sekarang itu adalah melanjutkan perjuangan dari para pendiri bangsa untuk menciptakan Indonesia yang adil dan makmur, membangun peradaban Indonesia maju ke depan. Wes, mantap. Baik, Pak Jayadi mungkin akan menambahkan, kami persilahkan. Iya, transisi pemerintahan itu kan bahasa lainnya sirkulasi kepemimpinan. Sebetulnya. Nah, baik transisinya berasal dari kubu yang satu ke kubu yang berbeda, maupun transisi pemerintahnya dari kubu yang sama secara politik, itu ya harus berjalan secara damai. Dan kita sudah punya pengalaman transisi. Di tingkat nasional kita sudah pernah transisi dari Bu Mega ke Pak SBY, dari Pak SBY ke Pak Jokowi, dan sekarang dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Ya. Jadi kita sudah punya pengalaman, dan selama ini transisi berlangsung tanpa gejolak politik kan. Tentu ada kembang-kembangnya kan, ada soal menteri, ada apa, itu biasa gitu. Di tingkat daerah sebetulnya kita banyak sekali transisi kan, dari pemerintahan daerah yang satu ke pemerintahan daerah yang lain. Jadi bagi orang Indonesia transisi pemerintahan itu sudah hal yang biasa. Nah, kita harapkan transisi tidak sekedar proses formal, tapi dia juga menjadi simbol bahwa demokrasi berjalan. Apa itu simbol demokrasi berjalan? Sirkulasi kepemimpinan menunjukkan adanya sirkulasi generasi. Dari generasi kepemimpinan yang satu ke generasi kepemimpinan yang lebih muda, yang lebih ke depan gitu. Nah, kita harapkan nanti transisi kepemimpinan ke depan itu di pemerintahan yang akan datang menunjukkan juga tuh seperti yang Bang Agar kepingin. Misalnya Menteri Menporanya bukan hanya menteri yang pernah olahraga, tapi misalnya ada ini kan kita bilang bahwa mayoritas pemilih Indonesia atau malah orang Indonesia itu secara umum kan orang muda, milenial dan post milenial. Post milenial itu generasi Gen Z dan sebagainya. Maka pemerintahan ke depan itu juga harus mencerminkan semangat itu. Supaya ada semangat milenial dan post milenial itu, dia tidak hanya disampaikan dalam bentuk program, tapi ada orang-orangnya, ada orang mudanya gitu. Kayak ini masih muda kan? Oh, masih banget. Ya, peranan wanita. Iya. Jadi transisi pemerintahan harus secara substantif juga menunjukkan adanya sirkulasi kepemimpinan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya, sehingga Indonesia itu maju prosesnya. Maju tidak hanya secara ekonomi, tapi juga secara politik. Oke, ini berkaitan seperti yang disampaikan. Sebenarnya di daerah-daerah juga melanjutkan sering di kepala daerah saya bisa sampaikan melanjutkan terus. Melanjutkan kemana? 3 periode ketangkep mulu. Dilanjutkan terus Pak sampai tahun ini. Selalu itu kayak tradisi yang dilanjutkan udah 3 kali ya. Dilanjutkan 3 kali, ya ampun. Mas Akbar singkat aja deh sebagai penutupnya. Iya, saya sedikit aja buat teman-teman muda terutama, marilah kita melihat proses politik, proses demokrasi ini menjadi bagian yang secara konstitusional dan juga kita jalankan dengan riang dan gembira. Apabila tidak ada hoax, tidak ada perpecahan, maka impact-nya adalah ekonomi akan stabil. Nah, saya pesan ke depan ini masih ada satu lagi agenda politik yaitu pilkada. Mari kita jalankan, teman-teman muda terutama yang melek digital, mari jalankan. Kalaupun ada berbeda pilihan, harus tidak boleh nampak perpecahan, karena ini akan menjadi perpecahan dan akan merugikan bangsa kita sendiri. Itu aja pesan-pesan dari kami, semoga teman-teman semua bisa lebih bermanfaat di masa-masa yang akan datang. Berbeda pendapat boleh, yang tidak boleh berbeda pendapatan. Jadi intinya sudah lupakan yang kemarin, karena kita sudah selesai istilahnya. Dulu ada kubu sini, ada kubu ini, udah nggak ada lagi. Harus kita diam jadi satu diam. Justru momentum itu dimanfaatkan untuk sektor konsumsi. Sektor konsumsi pasti naik kan apabila ada pilkada, apabila ada pemilu. Ya manfaatkan aja momentum-momentum itu nilai ekonomisnya. Jangan dimanfaatkan perbedaannya dan perpecahannya. Boleh. Terima kasih semuanya Pak Jayadi, Mas Akbar, juga Pak Viva Yoga sudah hadir di sini. Juga terima kasih buat teman-teman dari IPB ya, dan juga teman-teman yang atau pemirsa yang sekarang sedang menyaksikan yang namanya Warung Pengkolan. Ya, kita akan hadir setiap minggu di Warung Pengkolan, nongkrong asik, nggak asal berisik.